Sesungguhnya Al-Quran ini datang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Sebelumnya, ya, ingat sebelumnya. Tetapi Juma dan kawan-kawan ketika membaca Al-Quran, mungkin dia sambil koprol. Nah, ketika dia koprol, tulisan yang seharusnya sebelum Al-Quran dibaca dia sesudah Al-Quran. Makanya mereka beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Saya sangat suka sekali Bang SD, setiap live saya sering lihat. Oke. Sangat amat suka sekali. Tapi Karena Anda Bang Edis Muslim. itu, iya saya Muslim. Menurut saya itu Bang Edis sangat bagus sekali. Ini menurut saya loh ya, memperjuangkan agamanya supaya atau meluruskanlah orang-orang yang belum paham tentang Kristen, yang dimana Bang Edis menjelaskan secara detail ajaran Kristen itu seperti ini. Setiap agama, keyakinan saya itu pastinya mengajarkan baik. Tidak mungkin setiap agama itu mengajarkan buruk. Dan yang buruk itu kadang-kadang tidak paham tentang agama, dia ngomong sembarangan, berkelakuan tidak baik, dimana pastinya akan menjelekkan agama-agama yang dia yakini. Padahal agama yang dia yakini itu baik. Baik. Itu Bang Edis. Tapi bagaimana kalau ternyata orang tersebut adalah Anda sendiri? Berarti Anda mengimani bahwa Ya, ajaran iman gimana, Anda itu Bang baik Edis? ya? Ya pasti. Iya. Oke. Pasti. Pernah kemarin lihat kasus di Cidahu, Sukabumi, ada sekelompok orang masyarakat, mereka merangsek masuk ke sebuah ruangan, memecahkan jendela, lalu mengambil salib, diambil salib itu, salib kayu itu, kemudian diarak, dibanting-banting, tahu? Dengar. Oke. Menurut Anda, apakah itu ajaran iman Anda? Tidak. Oke, sekarang saya tanya, apa tujuan Nabi Isa akan datang besok? Menurut ajaran saya atau dari Kristen? Menurut iman Anda? Menurut agama saya, Nabi Isa itu ya juga Nabi saya. Iya, tujuan dia datang apa? Tujuan dia datang nanti akan turun menjelaskan kebenarannya agama, kebenarannya Itu Anda ngarang paling benar bebas. itu siapa? Menurut hadis, datangnya Isa besok, satu, dia akan mematahkan salib. Kemudian dua, dia akan membunuh babi. Dan yang ketiga, dia akan membunuh Dajjal. Itu. Nah, kalau tujuan dia datang untuk mematahkan salib, berarti besok kalian akan mendukung Nabi Isa tidak mematahkan salib. Saya tidak mengimani itu. Berarti Anda bukan seorang Muslim. Saya tidak percaya hadis itu. Nah, ini makanya saya bilang berarti Anda setuju bahwasanya buku-buku tersebut harus dilemparkan ke tong sampah. Ya, boleh-boleh saja, silahkan. Nah, berat. Boleh saja. Kalau memang intinya dia akan merusak tatanan aturan di lingkungan, di negara, di agama apapun, dan membuat resah gundah buang saja. Oke, berarti Anda setuju. Berarti Anda setuju bahwasanya hadis-hadis yang menimbulkan atau yang membuat orang menjadi benci akan agama lain atau simbol-simbol agama lain harus dihapuskan dari NKRI. Setuju. Nah, Setuju. sekalipun itu perkataan Muhammad. Ya memang kita harus menyaring saat perkataan Muhammad itu di zaman apa, kita itu harus menyesuaikan zaman. Itu keyakinan saya. Kalau saat zaman sekarang ini kan zaman dimana kita harus
rukun, harus Saya kasih naik dulu damai. satu orang Muslim, Bang. Muslim dong, Gus Edis. Oke, gimana? Apakah Anda setuju dengan Ari Purwanto bahwasanya hadis-hadis perkataan-perkataan Muhammad harus dibuang? Setuju karena itu bertentangan dengan Al-Quran. Bang Edis jangan gitu pertanyaannya, itu salah Bang Edis pertanyaannya. Minta maaf, Pertanyaan. nyuwun sewu Bang Edis. Tadi Gimana? saat Bang Edis tanya pada bapaknya itu salah bertanya. Salah bertanya? Kan ada hadis-hadis. Hadis-hadis itu adalah ucapan Rasul, betul? Ya, Nah, Tuh klaim. di mana dalam ucapan Rasul tersebut dikatakan bahwa Nabi Isa akan datang untuk mematahkan salib. ya. Nah, seandainya nanti Nabi Isa datang mematahkan salib, apakah umat Muslim akan ikut-ikutan atau diam atau melawan Nabi Isa? Saya enggak loh. Saya melawan itu kalau Nabi Isa matakan salib. Berarti Anda akan melawan Nabi Isa ya? Jelas, tak lawan, tak idak-idak, ya, tak banting. Iya. Sulit ini saudara-saudara, ini sulit. Bang Edis. Jadi begini Ya. Bang Adis ya. Bang Adis begini ya. Ya, gimana? Hadis-hadis yang dibuat seperti itu saya curiga itu hanya provokator. Itu kan era Abbasiyah itu kan. Era Abbasiyah. Ya. Jadi pada waktu era Abbasiyah itu Injil itu besar-besaran diterjemahkan dalam bahasa Arab. Nah itu untuk tandingan. Tujuannya apa? Kuantitas, cari pengikut, Betul. termasuk masuk keluar murtad, halal darahnya. Itu kan hanya untuk itu sebetulnya. Betul. Nah itu dia menisbatkan kata Nabi yang dibawa-bawa. Aslinya Muhammad tidak pernah mengatakan demikian. Ya nggak pernah lah, itu wajib Pernah. dibuang tong sampah itu. Wajib dibuang tong sampah. Wajib hukumnya, dosa kalau nggak dibuang. Iya, ya. Jadi teman-teman, Ya, Kalau kata ada- Quran, sebentar Bang Adis. Gus Edis, kamu panggil Gus, tak panggil Gus Edis ya. Ush, gila udah Gini, pusing Gus sekarang Edi. coy. Nah gini Gus Edis, kalau di Quran itu beda tentang kehadiran Isa, tapi bukan Yesus ya, karena Bang Edi nggak menerima bahwa Isa itu Yesus. Isa nanti lahir kembali atau datang kembali itu tugasnya apa? Wa yu'allimul kitab wal hikmah. Jadi dia akan mengajarkan 4 kitab. Bayangkan. Dia mengajarkan Quran untuk umat Muhammad, mengajarkan Injil untuk umatnya sendiri, dan yang ketiga mengajarkan Taurat untuk umatnya Musa. Nah, dari masing-masing ini dikasih ajaran sama beliau untuk menyatukan bagaimana hukum dunia itu diatur oleh Nabi Isa. Itu namanya hukum hikmah. Kebijaksanaan. Jadi semua bisa mendapatkan itu, baik itu umatnya beliau, terus umatnya Musa dan umatnya Muhammad. Itu menurut Quran. Jadi Di ayat Quran berapa itu? Hah? Di ayat berapa itu? Ya nanti aku DM aja lah ayatnya. Oh, Saya DM enggak. dulu. Nggak begitu ngapalin aja. Jadi redaksinya Baiklah. tuh. Tapi baiklah, untuk hal-hal yang lain kita nanti tidak sepakat di situ. Yang jelas Anda sepakat bahwa ada hadis-hadis yang di dalamnya itu berisi informasi-informasi yang menyesatkan umat, betul? Jelas banyak itu, nggak cuma satu, Betul. banyak itu. Banyak hadis-hadis ya. Oke, ya Anda Banyak. setuju ya? Anda setuju bahwa kitab-kitab hadis itu dibuang ke tong sampah? Anda setuju? Wajib dibuat tong sampah dan dibakar. Karena nanti kalau dibuat tong sampah diambil lagi, dijilid lagi, harus dibakar. Bahaya, betul. Nah, Harus dibakar. Terus saya tulis. Baik ya. Jadi teman-teman, oke, apa buktinya bahwa kalian adalah seorang muslim nih? Nanti dibilang, "Oh, ini janjian ini, janjian." Nah, coba apa buktinya bahwa Anda seorang muslim? Coba bisakah Anda membacakan satu ayat Quran? Yasin ya. Silakan. Gus Edi simak baik-baik ya. Silakan. Yasa, tulisannya Yasa, tapi bacanya Yasin. Yasin gitu kan. Wal Qur'anil Hakim, kan gitu kan. Itu idgham bi gunnah niku. Innaka laminal mursalin, kan gitu kan. Wa ala
Shot itu beda dengan sin bacanya. Bersiul, shot. Wala sirotol mustaqim gitu. Dah itu, cukuplah. Fase. Sah, ya, silakan Arif, silakan Arif. Satu ayat Al-Qur'an, silakan. Dikerjain bisa disita. Mas Arif. Saya ya. Silakan Arif. Silakan. Satu ayat Al-Quran ya, Bang Silakan. Edis. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja, cukup. Ya disambung, jangan cuma itu dong. Sambung, coba sambung. Satu surat Isi maksudnya. kandungan dari semuanya itu Bismillahirrahmanirrahim sudah cukup. Itu akan Bukan, maksudnya satu mengertikan surat semuanya. yang lain. Biar nanti dia ini janjian, ini oten semua itu katanya begitu. gitu. Coba, Oke, Bang Adis. coba satu surat. Al-Fatihah ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, jadi teman-teman dua-dua setuju bahwa kitab hadis harus dilemparkan ke tong sampah dan dibakar. Setuju? Kitab hadis yang tidak benar, yang membuat perpecahan, yang membuat kehancuran negara ini, dibuang tong sampah, dibakar. Gus Edis. Saya mau bilang begini ya. Pertama kali saya sama dengan Mas Arif tadi sangat mengapresiasi tentang sama Gus Edis cara menjelaskan tentang kekristenan. Itu saya baru paham. Kenapa sih seumur hidup saya tidak pernah mendengarkan penjelasan dari pendeta-pendeta itu seperti Bang Edis. Sehingga banyak di kalangan muslim itu salah paham tentang ajaran Kristen itu. Kenapa Bang Edis ini baru nongol gitu loh. Betul. Saya sekarang paham banget tentang Kristen dan saya nggak bisa membantah. Itu benar itu apa yang dinarasikan oleh Gus Edis saat ini atau tahun ini gitu loh. Tapi kenapa pendeta-pendeta itu nggak sependapat dengan Bang Edis sehingga membuat pertanyaan-pertanyaan menyangkal tentang ajaran kekristenan. Baik di kalangan Muslim, di kalangan Nasrani sendiri banyak yang nolak kan. Nanti perpuluhan lari. Bang Edis. Nah, Nanti perpuluhan lari. Wah. Ini Bang Edis, jangan bisa menalar Bang Edis. Coba dinalar kalau Bang Edis punya otak untuk berpikir. Kalau memang ada hadis yang seperti itu, Kristen sudah saya hancurkan dari kemarin-kemarin. Kalau saya iman dan yakin ada hadis yang seperti itu. Saya kan tidak yakin hadis itu dan saya tidak lakukan. Karena itu hadis yang tidak benar. Itu loh Bang Edis. Baik. Oke lah, baik. Sampai di sini untuk kita hal-hal yang semacam itu kita sepakat. Jadi banyak muslim datang ke sini membela mati-matian hadis tersebut. Katanya Nabi menyuruh orang menyusui pria lain. Oh, dibela. Memang betul itu, betul. Nah, sama dia kan. Seperti itu. Jadi, Akhirnya begini Bang Edi, Muslim yang percaya bahkan fanatik dengan hadis itu jadinya ya Juma, Donditan, Usupi, ya seperti itu jadinya. Itu makanya Oke percaya lah. dengan hadis itu. Padahal Baik. Muhammad tidak pernah meninggalkan hadis. Tidak pernah. Itu ditulis era Abbasiyah untuk melawan Injil. Pada waktu itu diterjemahkan dalam bahasa Arab besar-besaran. Itu politik tuh Bang Edi, tak kasih tahu. Baik, oke lah Bang. Sampai sini kita Bang Edis, salah. bentar. Ya, gimana? Bang Edis. Lagi. Saya gini, saya punya banyak teman, punya mungkin dikatakanlah murid lah atau santri. Malah saya kepingin kalau memang ada santri atau murid yang senang berpikir, saya suruh masuk agama Kristen. Yang nantinya bisa mempelajari agama Kristen tidak apa-apa. Kalau memang lanjut dan itu bagus, silahkan dilanjut. Tapi kalau memang yang sempurna Islam, silahkan masuk Islam. Karena Islam itu rahmatan lil alamin Bang Edis. Dan saya yakin Kristen itu juga baik dan agama yang bagus juga bagi saya. Itu Bang Edis. Baik, Ini oke lah, saya baik ya. katakan,
Kan. Gimana? Satu lagi ya. Jadi ini saya tinggal di daerah Yogyakarta. Tetangga saya itu banyak yang Nasrani dan berteman baik sama saya. Ada beberapa teman Nasrani mau pindah agama, mau mu'alaf itu saya tolak. Jangan. Lanjutkan aja kamu di Nasrani, jadi Nasrani yang baik. Ya. Saya udah betul. 3 orang menolak loh, Mas Edis. Nggak tak terima. Tak suruh tetap di situ. Saya sudah 15. Saya 3, tolak. baru 3 saya. Baik, Menolak baik. 15-an lebih. Ke mu'alafah. Baik. Karena Baik. apa? Ujung-ujungnya nanti jadi perusak kalau masuk Islam. Pasti jadi Ya. perusak itu. Pasti itu. Kayak Dondi ya. Dan